Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat-sahabat dalam kebudayaan. Akhirnya kita kembali lagi setelah sekian lama tidak mengadakan Zoom. Akhirnya KCB mudah-mudahan mulai minggu ini dan minggu-minggu berikutnya akan konsisten kembali untuk Zoom mingguan. Maka malam ini mengawali Zoom kita malam ini, saya mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu kepada Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, sobat budaya. Malam ini sesuai dengan yang disampaikan, diedarkan mengenai gaibnya kematian. Maka nanti kita akan dengarkan bagaimana Romo Tony akan menyajikan ini yang sebetulnya soal kematian itu adalah sesuatu yang misterius dan kalau bahasa Kompasnya dulu vivere pericoloso ya, nyerempet-nyerempet bahaya begitu. J. Agak sinengker begitu. Nah, eee, tadi saya juga coba diskusi dengan Romo Tony di luar ini, maka nanti akan menyinggung dari Konocoroko dan itu ada pada kata yang terakhir yaitu ngeracut busananing menungso. Maka kalau Bapak dan Ibu, sobat-sobat budaya menelisik mengenai ngerajut busananing manungso sebagai linguistik, sebagai frasa metafora yang dalam, maka di situ akan ada penjelasan bagaimana manusia itu melepaskan kemanusiaannya, melepaskan identitasnya. Lalu kalau secara yang berhubungan dengan tema hari ini, melepaskan raganya. Lalu nanti kita dengarkan dari Romo Tony bagaimana hal ini yang tadinya agak nyerempet-nyerempet bahaya akan diwedar oleh Romo Tony tidak seperti itu, tetapi akan tetap berjalan sesuai dengan temanya. Maka Bapak, Ibu, Sobat Budaya sekalian, tanpa panjang lebar, kita akan serahkan, kita akan berbicara karena Romo Tony juga tidak akan presentasi dengan PowerPoint, tidak ada teks. Jadi nanti Ya. kita akan lebih kepada diskusi secara hangat, diskusi kreatif, saling mendalami, sharing, gitu. Maka Romo Tony, ruang Zoom dan waktu saya persilahkan dan saya serahkan kepada Romo Tony. Sumonggo, Romo. J. Terima kasih Pak Wiro. Salam budaya dan rahayu pada semua yang hadir. Memang ya sebetulnya di dalam sastra Jendra itu ada yang disebut ilmu kasedan jati. Sedan, kasedan dari kata sedo. Jadi ilmu kematian yang sejati. Tetapi ya karena ada beberapa sinyal ke saya bahwa ini cukup sinengker ya ilmu ini. Jadi sedikit agak saya geser agar tidak terlalu hal-hal yang sifatnya sinengker ya, rahasia agak saya turunkan. Gitu. Jadi kematian itu sejak lama itu menjadi misteri besar ya dalam kehidupan manusia. Ia hadir sebagai suatu kepastian yang tidak dapat ditunda.
dan maknanya tetap gaib, sulit dijangkau oleh akal sehat. Bagi sebagian orang, ketakutan terhadap kematian justru menjadi jalan masuk untuk mencari makna hidup. Makanya di dalam tingkat-tingkat tertentu di Sastro Jendro itu ada yang namanya topo pendem atau topo kubur, itu ada. Ya, itu bagaimana kita dilakukan satu teknisnya macam-macam ya, dilakukan bahwa kita ini seperti dipendem dalam tanah. Itu yang namanya kematian ini justru dianggap sebagai jalan masuk untuk mencari satu pencerahan ya. Cuman memang ini kayaknya yang terakhir ini masih ada di Jawa itu beberapa daerah dan yang masih ada lagi di Bali itu masih ada. Ya. Itu sang guru menunggu murid ini melakukan perjalanan bertapa kubur. Saya tidak akan mendalam ke situ bahwa sebetulnya kematian itu tidak dianggap sebagai peristiwa biologis, ya, melainkan pintu transformasi jiwa. Gitu. Jadi perjalanan batin seseorang yang mengalami suatu tarik-menarik antara rasa takut, dorongan untuk apa ya namanya, untuk menolak ya. Nah, itu menemukan kebalikannya, justru menemukan pencerahan. Nah, itu di dalam pendapat dari beberapa orang ya, itu kita ini terutama psikolog ya, itu kita ini akan mengalami eh, beberapa fase. Ya. Pertama ya kalau kita tuh mau menjalanin itu ya, itu kita akan mengalami satu penolakan dulu. Orah gitu. Ini menurut psikolog juga Kubler-Ross itu dari Jerman itu Mbak Tuti pasti tahu itu buka-buka buku lah ya. Tuh. Jadi ada perasaan-perasaan denial, penolakan. Ya. Pikiran pertama tidak mungkin saya mati. Gitu. Waduh, aku kok mau jalanin mati. Nah, individu menolak realitas, mencoba berpura-pura sehat. Nah, melindungi diri dari kejutan itu. Kemudian juga perasaan itu kadang-kadang berubah juga menjadi marah. Marah gitu. Nah, makanya kalau seseorang sedang akan menjalani acara ini ya, itu dalam fase kira-kira seminggu sebelum menjalani lelaku ini itu mengalami juga anger, marah. Tanpa sadar ada kemarahan-kemarahan. Kemudian juga ada seolah-olah juga ada tawar-menawar. Wah, aku nanti kalau melakukan ini pasti aku hidup. Oh, tetap hidup. Ada negosiasi dengan Tuhan seolah-olah begitu. Itu banyak orang yang mengalami begitu ketika akan melakukan topo pendem atau topo kubur itu. Tapi juga depresi, pasti putus asa, kesedihan yang mendalam. Sehingga segala peristiwa-peristiwa yang ada sebelum dia melakukan operasi upacara ini itu banyak singgungan-singgungan yang menjadi positif, menjadi peka ya. Ada perasaan kehilangan, kadang-kadang juga ada kesedihan, diam-diam menangis ya kadang-kadang. Nah ini orang-orang yang mau menjalani itu akan ngalamin itu dulu. Itu seperti orang yang memang mau lelaku mati. Ya. Jadi baru nanti ketika sudah saatnya acara, sang guru sudah menentukan hari ini akan dilakukan topo kubur tadi, terjadilah acceptance ya, penerimaan. Dia kemudian mulai pasrah, mulai tidak ada penolakan lagi, tidak ada marah, tidak ada tawar menawar.
kemudian bisa menerima apa yang disebut aku coba aku ki mati. Nah, jadi urip itu sudah dianggap habis. Nah, ini orang yang hatinya tetek, atau kalau orang Jawa apa? Tetek itu tega. Orang yang betul-betul mentalnya bagus itu masuk. Sebetulnya lah ini sebetulnya yang kita perlu perlu apa namanya bahas. Kita tempo hari sudah pernah melakukan satu diskusi ya dengan teman kita seorang psikolog ya. Itu hal-hal yang di luar pikiran yang normal. Memang jadi banyak spiritual itu malah pengen disebut gila gitu. Jangan salah. Biksu-biksu itu kadang-kadang malah menyatakan dirinya bahwa aku ini sudah gila. Sehingga apa yang didapat dalam kehidupan itu dia tolak atau dia balik menjadi sesuatu yang bagus itu. Nah, jadi individu ini akan mengalami semacam kegelapan batin dulu. Biksu-biksu banyak, pertapa banyak, menyiksa diri. Ya. Itu, wah kemarin mah dapat istilah baru dari teman kita ya, laku keras dan laku halus. Laku keras itu macam-macam. Ketika kita sudah melakukan meditasi, ya, tiba-tiba ada semacam petunjuk agar kita melakukan nadi cedana. Itu dalam Buddha ada, itu dalam Hatha Yoga ada. Nadi cedana itu maksudnya nadi yang diiris. Itu juga arahnya menjadi satu laku keras, laku untuk mati. Nah, ini ada orang yang mau melaksanakan, ditungguin guru. Tapi ternyata tidak mati. Gitu. Jadi apa yang ada itu dalam sastra Jendro pun itu sangat sangat banyak yang sifatnya persoalan-persoalan menuju pertanyaan mati itu gimana sih? Nah, makanya ada yang laku ekstrem tadi ya, mengurung diri, berpuasa, kemudian nadi cedana atau potong nadi, cedana ya, CHEDDANA itu bahasa Sanskrit. Ya. Kemudian topo kubur, nah, ya. Nah, nadi cedana ini juga jangan salah, ini juga banyak dilakukan oleh para orang-orang kita yang dulu meditasinya tingkat tinggi, seperti yang masuk dalam satu keagamaan Hindu misalnya. Kalau kita melihat patung yang namanya atau figur yang namanya Dewi Kali ya, itu digambarkan lidahnya panjang, gitu, panjang. Terus di Bali itu hampir topeng-topeng leak dan sebagainya, lidahnya panjang. Nah, ini sebetulnya kalau di Sastro Jendro itu kita percaya adanya lendir di atas lak-laan atau di atas langit-langit. Lendir itu disebut jatuh seti. Saya kira Pak Wiro tahu, teman-teman lain tahu lah. Sebutannya adalah jatuh seti. Jatuh seti ini adalah ketika bayi lahir ceprot, itu masih ada slem, masih ada lemak yang licin untuk keluar dari rahim. Ya. Nah, itu setelah dibersihkan, yang tertinggal hanya di langit-langit. Di langit-langit. Nah, itulah yang dianggap suatu energi atau suatu kesaktiannya orang. Makanya di dalam wayang, pewayangan itu ada cerita tentang Niwoto Kawoco, raksasa yang hebat sekali, dipanah nggak apa-apa, dia apa-apa nggak apa-apa, digada nggak apa-apa gitu, tapi Arjuna pinter, dia datang dengan seorang perempuan, saya lupa Dewi siapa,
dibujuk untuk dekat, akhirnya Newata Kawaca ini luluh sama Dewi ini, akhirnya dia berkata kekuatannya ada di langit-langit. Arjuna tahu begitu, dia dipancing untuk ketawa ngakak. Raksasa kan, ha 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 ha, ha. Panah pas di lalaannya sama Arjuna, mati. Itu sebetulnya hanya sisipan cerita tentang kekuatan dari Jatuh Seti tadi. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena di ajaran Buddha itu ada cedana yang lain. Nah, kalau kita ini angkat lidah, nah, angkat lidah, di bawah lidah ini ada semacam tali, semacam tali. Pertapa-pertapa zaman dulu, entah Hindu, entah Buddha, itu setiap kali latihan untuk lidah tidak hanya ditekan di atas lalaan, tapi bagaimana lidah ditekan sampai ke ulu hati ini, ulu tenggorokan ini. Karena dengan neken itu kita memiliki energi ilahi dari ubun-ubun dan dari cakraatnya. Ada dua sudut yang akan membuat kita tuh lebih energiknya. Pertapa-pertapa dulu, kalau sudah bisa sampai lidahnya ditekuk ke belakang, dia sudah bisa menahan lapar. Makanya kalau ada pertapa, saya tidak makan bertahun-tahun. Saya tidak ini bertahun-tahun. Itu karena dia sudah bisa. Nah, dan mereka itu latihannya juga itu tadi. Dipotong talinya. Sedikit-sedikit. Hari ini latihan dipotong. Nanti disembuhkan. Terus dipotong sampai akhirnya melet gitu. Lidahnya tuh bisa ke belakang. Nah, itulah sebetulnya Dewi Kali, kemudian Rangda, semua digambarkan lidahnya meler, panjang. Itu sebetulnya simbolis dari yoga, ajaran Hatha Yoga. Jadi begitu beratnya orang-orang dulu terhadap spiritual. Beda dengan sekarang, you akan dikatakan gila. Wah, ngapain lu? Kok pakai nadi cedana? Kok pakai apa lupa saya namanya ini? Di lidah dipotong, supaya bisa ke atas itu lidahnya. Itu ada gitu. Nah, jadi disitulah sebetulnya teknik-teknik untuk mencapai satu pencerahan. Tuh, jadi dengan berlatih itu terus ya, akhirnya kita akan mengalami apa yang disebut melepas segala fungsi-fungsi raga. Fungsi-fungsi raga akhirnya dilepas. Jadi mungkin kita belum bisa menerima begitu aja. Tetapi kalau kita memperhatikan misalnya Dewi Kali, ya, itu terkenal digambarkan lidahnya menjulur panjang dan merah. Ya, lidah Kali ini melambangkan kekuatan rasa, indera pengecapan yang sudah menaklukkan dunia. Makanya kalau orang yang bisa neken ke atas itu sudah tidak pernah lapar. Gitu. Dia sudah menaklukkan keduniawiannya, menghancurkan ego, nafsu duniawi. Jadi itu merupakan isyarat kosmis. Isyarat kosmis. Kalau namanya istilahnya raktabiya kalau nggak salah, saya lupa. Ya, raktabiya. Agar tidak melahirkan satu pikiran-pikiran iblis yang baru. Nah, jadi lidah panjang Kali itu simbol pengendalian nafsu dan kematian ego. Kemudian adanya Bhairavi ya, Bhairawa itu atau dalam tantra itu dewi-dewi ubra yang ganas itu seperti Cina Masta itu ya. Itu kan digambarkan kepalanya dipenggal ya, sendiri kepalanya, lidahnya panjang keluar.
Itu juga simbol. Kepala itu sebenarnya simbol pemutusan ego. Kemudian di Bali itu ada Rangda, itu Dewi Rangda itu kan lidahnya panjang. Ratu Leak kalau di Bali ya. Itu juga menggambarkan lidah yang panjang menjulur. Ini sebetulnya semuanya hubungannya itu dengan ngeracun busananing manungsa. Dengan kita bisa menekan lidah ke arah atas, kita akan mendapatkan pencerahan ya. Ketika kita mendapatkan pencerahan, disitulah semua fungsi organ kita itu sudah menghilang, sudah tidak dirasakan lagi. Racut busananing manungsa. Itu kalau dalam bahasa Jawa, mo hono cara kodata sawala padha jayanya maga batonga, itu mo itu dalam bahasa Jawanya di sastra Jendra itu disebut mati bisa bali. Artinya mati itu sebetulnya bisa pulang, kita tuh pulang. Jadi tidak ada mati itu kematian, kita tuh apa namanya istilahnya mati yang betul-betul mati, tidak. Sebetulnya kita ini pulang. Mo mati bisa bali. Go guru sejati yang ngajari. Guru sejati yang ngajari. Bo bayu sejati handalani. Nah ini tak terangin nih, bayu sejati. Apa yang disebut bayu sejati? Ini juga banyak orang yang nggak ngerti. Kalian ikut ini, itu merupakan satu hal yang sangat berharga banget, sangat penting. Ketika bayi lahir, itu bayangkan, pikirkan, bayi lahir dari rahim ibu itu mengeluarkan napas atau nyedot napas. Nah, pikirkan coba. Nah, ketika kita menjawab biasanya sih keluar ke dunia itu narik napas. Padahal tidak. Udara yang ada di paru-paru bayi ini ketika keluar set gitu, cenger itu keluar napas. Dalam sastra Jendra itu yang disebut bayu sejati. Cenger gitu dia mengufuk langsung. Ngilang, mengufuk di mana nggak tahu. Bayu sejati ini datang ketika kita sudah mau meninggal. Makanya orang meninggal itu ngorok. Bayu sejatinya rebutan. Rebutan sama roh suci kita. Krok, 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 sampai akhirnya roh suci kita dibawa. Di dalam visualisasi mimpi dan sebagainya, dijemput karo bapak ibunya. Ada yang cerita, wah itu ada orang pakai putih-putih, pakai kereta kereta kuda, datang menjemput kita. Itu sebetulnya bayu sejati tadi. Makanya mogo bo to. Lah, to ini adalah tetap adanya niat manusia walaupun dalam keadaan sekarat. Ada niat tetap. Tetap jumenenge zat kang tanpa niat akhirnya masuk di ngo, ngeracut busananing manusia. Jadi ketika semua nyawa sudah pergi, ini diracut. Artinya pertama kali semua yang ada di atas seperti di luar ya, seperti bulu, kulit itu kelihatan orang yang sudah ngeracut itu kelihatan itu rambutnya sudah kusut ya, kulit mulai ya kulitnya sudah nggak ada kecerahannya atau guoyo kalau dalam istilah Jawa, kecerahannya hilang, terus nanti mulai dagingnya segala juga udah kemput-kemput gitu ya, kemudian tulangnya juga sudah mulai nggak bisa, terus itu semua pergi semua. Nah kalau kita sering meditasi dan kita sering bermain dengan energi itu kelihatan. Nah, dulu ada Pak D saya itu kan mau meninggal saya nggak berani nungguin karena biasanya itu apa yang dia punyai ilmunya kan banyak itu saya takut jatuhan ilmu tapi sempet kita lihat waktu sebelum sampai mati itu ada cahaya terbang hilang
ya, itu dari kulit. Kemudian dari bulu dulu, dari rambut itu. Kemudian kulit, ya. Kemudian daging, kemudian tulang, sumsum, darah-darahnya. Itu ada 7. Gitu. Jadi ada 7 konstruksi. Makanya ada cerita tentang 7 lapis, 7 lapis langit ya yang dilalui oleh satu kendaraan atau satu binatang yang terbang. Itu yang disebut burak atau buruk. Nah, itu hanya perumpamaan. Sebetulnya ya itu tadi ngeracut busana ini manungso itu. Saya tidak banyak melakukan menceritakan tentang testimoninya seperti yang saya kasih di judul, karena ternyata orang ngeracut busana ning manungso itu testimoninya banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang dijemput kereta kuda. Ada yang dia merasa bahwa saya tiba-tiba seperti mimpi, tidur, kemudian ketemu cahaya. Ada macam-macam, kita nggak berani cerita itu karena terlalu banyak. Jadi busono atau pakaian jasmani ini ya itu termasuk tubuh sifat-sifat keduniawian, ego, hawa nafsu, kedudukan, dan identitas sosial itu busono. Racun itu maksudnya menanggalkan atribut tersebut. Menanggalkannya itu ada cahaya-cahaya atau auratis yang bisa kita lihat kalau kita jago meditasi. Itu tadi ada 7 langit, ada pink, ada warna apa itu. Oh ini sudah sampai ke darahnya, sudah terbang. Oh ini sudah mulai ini. Lama-lama ya itu tadi menghembuskan nafas terakhir itu sudah dituntun oleh bayu sejati. Saya kira ini sudah bagian dari ilmu kaset dan jati. Ya. Jadi saya tidak mau mendalam lagi. Kalau nanti teman-teman sudah pada wedaran sampai pada sangkan paraning dumadi. Sangkan itu kelahiran, paraning dumadi. Kelahiran, hidup menuju kematian ya, pulang ya, paraning dumadi lah. Nanti ilmu-ilmu yang di paraning dumadi ini ada yang namanya kaset dan jati. Saya kira gitu dulu Pak Wiro. Barangkali ada yang mau sharing, jangan ini sebagai satu pengetahuan khusus dari saya, tidak. Sharing saja nanti. Ada pertanyaan, monggo. Ada pendapat juga monggo, gitu. Monggo, Pak Wiro. Saya kembalikan ke Pak Wiro. Singkat tapi saya singkat tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Baik, terima kasih Romo Tony. Bapak dan Ibu sekalian, sobat-sobat budaya, kalau kita tadi bisa menyimak penjelasan tadi, antara bagaimana pengalaman sebuah kematian, baik yang sebagai suatu kanugrahan karena memang dia pernah mati, atau memang kematian itu yang kondisinya dibuat. Dan kita semua tahu di dalam agama-agama pun bahwa kematian yang damai, kematian yang suci, kematian yang tenang itu juga menjadi sebuah keadaan yang selalu diinginkan. Maka tadi Romo Tony juga menjelaskan beberapa hal yang mau dikatakan bahwa itu adalah juga hasil dari kematian yang memang kondisinya dibuat sehingga mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh
Romo Tony. Maka dari penjelasan tadi, monggo sobat-sobat budaya yang punya pertanyaan atau ada hal yang ingin dikonfirmasi, mungkin ini waktunya, karena tadi juga ada disinggung sebetulnya ada materi yang hanya diberikan pada Wedaran, tetapi tadi Romo Tony memberikan bocoran sedikit mengenai Kasedan Jati di dalam Wedaran tingkat 3 atau tingkat berapa itu nanti. Maka monggo dipersilahkan waktunya. Monggo yang ingin bertanya. Monggo Mas Satya. Monggo. Oh, Mas Satya. Monggo. Saya kok, jadi penjelasan Mas Romo tadi kok mirip dengan penjelasan yang bapak saya sewaktu meninggal ya. Ini cerita saja. Jadi waktu bapak mau meninggal itu sempat bicara bahwa saya sudah didatangi 7 prajurit dari keraton naik kereta mau menjemput saya, seperti itu ceritanya. Tapi sebelumnya berapa tahun sebelumnya juga sempat bahwa bapak saya itu melihat orang-orang tuanya yang sudah meninggal, neneknya, kakeknya begitu, naik kereta mendatangi. Nah, ternyata sewaktu cerita bapak saya itu waktu mau ikut di kereta, ternyata tidak dibolehkan sama bapaknya. Kamu belum waktunya, kamu masih ada banyak tugas di dunia ini. Ceritanya seperti itu. Nah, apakah cerita itu yang disebut swarga nih? Saya juga belum tahu itu. Itu aja, bahkan ya mungkin sedikit aja cerita seperti itu. Kok sama dengan penjelasannya Romo begitu. Betul. Jadi kira-kira itu apakah yang disebut jadi swarga itu? Memang kalau kita ini memang masih ada tugas di dunia. Itu ya tadi gambarannya mungkin mimpi naik kereta nggak boleh ikut dan sebagainya. Tapi kalau dijemput kereta akhirnya kita ikut dan kemudian bablas meninggal, itu sebenarnya hanya gambaran aja. Itu sebetulnya bayu sejati itu yang datang. Bayu sejati datang untuk menuntut roh suci kita. Gitu. Makanya kalau orang itu selaku itu bahasa Jawa ya, selaku itu orang yang mau meninggal, atau kata kasarnya itu sekarat ya, mau meninggal. Itu biasanya ya satu melorot dari bantal, itu pasti satu itu. Yang kedua ngorok tadi, itu sebetulnya roh suci kita itu ditarik atau diajak sama bayu sejati kita untuk pulang. Bayu sejati itu udara waktu kita cengang itu menghilang, mengufuk sampai dia kembali lagi ketika si orang ini sudah harus pulang. Itu. Jadi mogo botongo itu bonya itu bayu sejati handalan. Bayu sejati yang memberi jalan, yang memberi tahu, nuntun untuk pulang. Ya. Gitu. Makanya, tapi tidak langsung saat itu juga masih ada waktu. Bapak itu masih bisa bercerita gitu loh. Jadi memang, walaupun ya, kondisi saya sudah dijemput ceritanya, saya sudah dijemput 7 ini. Itu jadi mungkin tidak lama lagi nonton ya. Itu tergantung dari penyerahan dari seseorang. Tadi kan saya ceritain tuh, ada yang masih marah, ada yang masih denial ya, menolak.
Nah, kemudian ada yang sudah pasrah. Lah ini orang-orang yang sudah pasrah ini yang disebut kamuksan. Orang yang berhasil untuk moksa. Sebetulnya itu istilahnya moksa itu ada kadarnya. Moksa atau murca, ya, artinya tubuh kita juga sampai hilang, sampai ikut pergi, itu ada. Moksa itu ketika di dalam peti, ya, peti mati, dalam waktu sekian jam gitu, peti mati itu sebenarnya kosong. Diangkat sudah enteng. Gitu. Kayak kakek saya itu gitu. Dikubur ketika kena gusuran, kuburannya mau dibikin kampus UNS ya, waktu dulu di Solo ya, itu dibongkar kuburannya, petinya ya dibuka juga nggak ada, cuman tinggal sandal kulit, ikat pinggang kulit dan sebagainya yang ditinggalkan itu hilang. Nah itu yang namanya mokso juga. Kalau murco itu betul-betul. Jadi saya pamit ya, saya pamit seperti penulis atau sastrawan dari India atau Nepal, saya lupa. Itu namanya Rabindranath Tagore. Nah, mungkin cari komik-komik. Itu keluar dari kamar diikutin anak kecil. Anak kecilnya yang cerita. Gitu. Diikutin dari kamar, dia akan mendekatin sungai Gangga atau apa itu. Terus itu tahu-tahu hilang di sungai itu. Nah, si anak ini yang cerita. Itu si kakek hilang, kakek nggak kelihatan, kakek tiba-tiba menghilang. Itu murco. Nah, Brawijaya itu dinyatakan juga murco di Gunung Lawu. Makanya kenapa Gunung Lawu menjadi tempat orang berziarah. Orang jalan kaki naik gunung di puncak Lawu ya, hanya untuk ngambil air sendang derajat untuk supaya hidup kederajatan gitu. Sama biasanya itu, sama biasanya itu berdoa di tempat semacam kayak sanggar gitu, yang disebut sebagai tempat murconya ayam wuruk gitu. Jadi memang itu tergantung dari apa ya, penyerahan kita, kualitas ya, kualitas. Nah mungkin bapaknya Mas Setio ini sudah siap benar gitu loh, kualitasnya. Dan mungkin kalau mau tahu benar, mungkin mereka yang ngangkat peti itu mungkin juga sudah lain. Yang Sumo Diningrat misalnya, yang Sumo Diningrat itu bapaknya Romo Daru, itu diangkat sudah enteng banget. Kalau dibuktikan dibuka sudah nggak ada. Gitu. Jadi itulah namanya kesempurnaan dari kematian. Ini dalam ilmu kasih dan jati ya. Dalam ilmu kasih dan jati memang manusia ini harus soleh. Nah, kalau dalam bahasa agamanya itu manusia ini harus soleh. Bagaimana egonya, bagaimana empatinya. Lah ini yang sulit. Ini yang sulit. Makanya di dalam yoga pun juga gitu. Ada bermacam-macam fase yang harus dilalui. Termasuk yang saya tadi cerita tentang kecari mudra, tentang lidah yang melet. Itu enggak cuman sementara lidah langsung gini terus jadi bisa melet, enggak. Setiap kali dipotong sedikit, srit, tambah nih, rampung, srit, sehingga lidahnya bisa langsung ke lalaan atas tenggorokan. Bisa langsung di tenggorokan. Ya, bukan lalaan lagi, ke belakang lagi, ke dalam lagi. Nah, itu aku lupa sebutannya kalau orang yoga ya. Itu otomatis itu ubun-ubun kita itu ketemu dengan entitas yang paling berkuasa. Gitu. Maka ya seperti kalian semua yang sudah ikut bukaan kunci Purwo, itu sebetulnya juga hampir sama gitu. Dengan kita menahan perineum ya, perineum itu titik antara kelamin dan dubur. Anda menahan perineum itu, kemudian napas kita permainkan, itu nanti saya akan ngajari kok beberapa orang yang mungkin saya lihat meditasinya bagus. Itu bisa kelihatan dari
balung kodok dari tulang ekor tuh kelihatan ada pink, ada cahaya pink yang terus naik ke ubun-ubun, naik ke cakra sini, cakra atnya. Nah, setelah sampai di situ kita totok, berhenti, gitu loh. Tak, gitu. Itu nanti ada satu penyatuan dengan entitas yang tinggi tadi, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Kok larinya begitu? Nah, itu sebetulnya dari saat kita pelajarin ya, saat kita klimakteri, ya, ketika kita bersanggama, linggayoni, ya, makanya orang juga linggayoni banyak yang nggak ngerti, disembah-sembah, disembayangin nggak ngerti. Linggayoni, ketika linggayoni itu melakukan satu persetubuhan, itu ada namanya klimakteris. Ya. Klimak itu ada satu titik di mana kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu didapat dari cara-cara yang saya lakukan itu, yaitu ditutup babakan hawa songonya, tapi tidak dengan kungkum, gitu. Tapi dengan cara memainkan titik perineum ini. Nah, jadi ketahuan nanti ada cahaya pink itu lari ke cakraatnya. Jadi itu yang disebut klimaks internal. Ya. Jadi kalau di Buddha kayak, kalau di yoga apa ya, Sukha atau apa, SUKHA kalau nggak salah gitu, Sukha. Saya kira gitu Mas Satyo. Jadi itu bagus ya, berarti ayah jenengan itu berarti orang yang memang siap, gitu. Siap untuk meninggal. Makanya bisa bercerita begitu. Monggo yang lainnya barangkali ada yang ingin ditanyakan. Pak Tony, mau tanya Pak Tony. Ya, Ye. monggo Pak Luki. Ya, itu kalau mati sebelum mati gimana caranya ya Pak Tony? Mati? Sebelum mati. Oh, mau bunuh diri? Oh, enggak, jadi rasanya mati sebelum mati gitu loh. Oh, rasanya mati sebelum mati. Itu ya, itu memang sebetulnya itu permainan dari psikologi. Sebetulnya kita mati itu cuman kuncinya itu bahwa kita ini pindah cahaya. Pak Luki, kita pindah cahaya. Kalau Pak Luki sering melakukan meditasi ya, suatu saat Pak Luki ini masuk ke alam yang terang tanpa batas. Iya, artinya betul. kiri kanan nggak ada batas, itu cuma masuk alam terang, bus gitu, itu mati itu mati. Nah, Iya. kalau di barat disebut enlightenment, pencerahan, ya kan. Kalau di Jawa disebut ketemu alam padang kang tanpa winatesan. Ketemu alam yang terang tanpa winatesan. Itu mati itu. Tapi kita nggak mati karena kita hidup dapat dari meditasi. Iya. Nah, itu dari Triwikromo. Meditasi Sastro Jendro itu gampang. Cuman gati pikir, gati rasa, dan gati rogo. Kesadaran pikir, kesadaran rasa, dan kesadaran raga disatukan. Itu yang disebut Triwikromo. Hanya itu aja yang dituntut oleh meditasi Sastra Jendra, Pak Luki. Oh iya, iya. Nah, itu latihan, terus mesti latihan. Gitu. Kalau itu sukma, jiwa, dan roh itu bedanya apa ya Pak Tony? Nah, ini sebetulnya ada yang dituntut untuk kesepakatan bersama. Karena semua kepercayaan beda-beda. Ya. Kalau di Sastra Jendra, kalau kita ibaratkan Tuhan itu matahari, ya, kemudian kita itu cawan-cawan yang isi air, ya, di lapangan gitu. Pak Luki cangkir, saya baskom, mungkin si ini Pak Satyo gelas dan sebagainya.
itu jam 12 siang itu ada namanya cahaya kecil di atas permukaan air. Ya. Ya. Nah, itu yang disebut roh suci kalau di dalam sastra Jendro. Jiwa kita, roh suci. Nah, roh suci ini ada berkasnya ke matahari. Ya. Ini istilah-istilah gini harus kesepakatan dulu ya. Roh suci ini ada berkas ke matahari. Nah, berkas ini disebut suksma. Roh suci garisnya itu suksma atau Ya. suksma sejati. Ya. Beda lagi ketika kita meditasi, ada inspirasi dari atas, katakanlah dari Tuhan ya, dari matahari itu ada inspirasi atau kita kasih garis merah turun ke dalam roh suci kita, turun ke dalam roh suci kita. Suksma sejati ini sudah dirubah namanya, yaitu sukmo kuwoso. Karena dia membawa inspirasi, membawa roh kudus. Kalau agama sering disebut roh kudus. Kalau di kepercayaan sering disebut ini wahyu. Jadi setiap orang sebetulnya bisa mendapatkan wahyu. Semua orang bisa melatih untuk berbicara dengan roh kudus. Roh Al-Qud kalau di dalam Islam. Ya. Itu. Monggo, silakan. Terus latihannya piye kalau itu untuk mencapai Roh Kudus itu? Bisa Triwikromo. komunikasi. Triwikromo. Nanti ikut. Oh. Kita latih. Lonji. Ya, Sun. nanti ikut Oktober. Ya, insya ikut. Allah. Tuh, Yeah. Pak Wiro ketawa-ketawa itu loh. Yeah. Ikut nanti supaya tahu benar gitu loh. Oh, meditasinya begini. Oh, caranya begini gitu. Oh, dibuka. Semua orang yang masuk pertama kali kita buka untuk kita hubungkan dulu roh suci kita dengan entitas itu. Itu yang disebut bukaan kunci purwo. Itu ada mantranya. Bagaimana bisa triwikromo. Gitu. Oh, Itu monggo Pak Wiro. Iya. Pak Yes, Wiro Sun. mesem-mesem. Iya Pak Luki. Ya, Pak Luki, Ikut aja. kalau bisa Nanti nanti ikut wedarannya jadi bisa lebih jelas dan bisa langsung dipraktekkan, Pak Luki. Ya, mudah-mudahan nanti saya coba untuk ikut. Iya. Baik. Baik, Sobat Budaya, silahkan yang lainnya yang mau ditanyakan. Jadi, memang yang dimaksud tadi disinggung juga oleh Romo Tony mengenai cara halus dan cara kasar itu tadi ya. Mungkin ngerajut busana nih manungso lalu sebagai tidak melekat kepada ego begitu. Seperti juga hal itu lalu dilakukan secara raga begitu ya, Romo yang tadi ya, ada yang dikubur secara lah, kasar. ada yang Ya, ada. dipotong lidahnya apa segala macam. Ya. Lalu memang seolah-olah bahwa ada cara halus juga yang tanpa itu semua begitu, tetapi secara sadar memang mau melepas keakuan, melepas kepemilikan, melepas kemelekatan begitu ya, dengan banyak-banyak istilah yang sering kita dengar. Juga harapannya mendapatkan pencerahan. Tetapi apapun itu, memang semua cara menuju kepada hal yang sama untuk bisa menyambung, ada satu sambungan tadi langsung kepada yang ilahi, sehingga segala pencerahan, segala hal yang tidak terjawab itu bisa mendapatkan jawaban dari kondisi itu. Begitu mungkin ya, Romo Tony ya. Ya, jadi di dalam yoga tua ya, di dalam yoga tua itu ada sapata yoga dan hatha yoga. Nah itu. Nah, mereka yang
mengikuti yang tua seperti ini lebih awal ya daripada Hatha Yoga. Sapata Yoga itu menyiksa diri. Itu menyiksa diri. Iya. Karena dia menganggap saat-saat menyiksa diri itu problem psikisnya, ya, problem psikologisnya itu sudah bukan di otak. Contoh soalnya, Pak. Kita janji nanti jam 12 mau kungkum di Gadok misalnya, di tempat air tempuran. Itu sebelum berangkat aja juga kita sudah, wah, nah, kalau orang Jawa, engko gek. Nah, wah, nanti kalau ada ular, Jangan-jangan. ya jangan-jangan ada ular gimana. Terus ketika mau masuk air, wah nanti kalau dingin banget gimana. Jadi beda, gitu. Beda dengan ajaran-ajaran yang di Hatha Yoga. Hatha Yoga itu lebih ke teoritis. Kalau Sapata Yoga itu betul-betul. Jadi seperti tadi, bagaimana lidah bisa sampai ke atas itu sampai ya betul-betul dipotong dikit-dikit. Kalau nggak salah itu setelah itu dileletin mentega Pak Wiro. Kalau nggak salah dari mentega. Nanti hari berikutnya dicoba lagi diiris. Itu yang disebut cedana ya. Teknik-teknik menyayat atau ngiris ya kalau bahasa itunya. Itu cedana. Termasuk nadi cedana. Nadi cedana itu kita yakin bahwa nggak mungkin kita tuh mati. Lah ini pertarungannya fisik ini nggak main-main ini. Nggak cuman pikiran gitu loh. Nah, karena apa? Ketika kita mau motong nadi itu pasti kan, wah berdarah-darah, wah ini begini. Tetapi dalam ajaran tadi, Sapata Yoga, yakin ketika nadi dipotong tidak terpotong. Nah biasanya ada guru yang menunggu, gitu loh. Ada guru yang menunggu itu. Itu benar-benar kabel kayak kabel itu darah apa namanya itu urat darah itu iya urat darah itu kayak kabel itu. Tapi jangan salah, ada kekuatan-kekuatan ilahi yang juga menolong. Misalnya Pak Wiro sendiri tidak ada guru. Itu kadang-kadang tiba-tiba ada sinar, Pak. Ada sinar nempel di nadi yang mau dipotong tadi. Nah, saya kadang-kadang berpikir ya, kok ada ya sinar begitu? Ini yang dipertanyakan. Jadi ternyata gaib ini ya, itu memang tidak mudah diilmiahkan lah. Ya itu, tidak mudah diilmiahkan. Monggo dipikir sendiri Pak Wiro. Ini yang Samatha Yoga atau Saptanga Yoga. Jadi ini versi lebih awal nih. Ini paling awal. Itu yoga-yoga paling awal. Itu ada yama, pranayama, patyahara, ada dharana, ada dhyana, ada samadhi, ada tarka. Itu Sapata Yoga. Kalau kemudian berkembang menjadi Hatha Yoga itu abad 10-11 itu. Jadi itu sudah mulai fokus pada menghargai tubuh, Pak. Gitu. Jadi sudah mulai fokus nih. Wah, kamu gitu itu edan kamu. Ngapain? Nyiksa badan gitu. Ada itu. Itu di Hatha. Tuh. Jadi memang ada. Di Bali masih banyak Sapata Yoga. Monggo. Barangkali ada yang tanya. Mungkin Mas Romo Narjo itu, Gilo Jagat itu, Gejat itu. Siapa tahu masukan ya, sharing atau apa gitu. Monggo Romo Narjo. Masukan. Di sini juga ada Mas Krismantoro, monggo. Monggo, silakan. Atau Mas Bimo, monggo. Mas Yohanes, monggo. Yohanes, monggo Mas Yohanes. Iya, memang jadi apa? Hal-hal kondisi-kondisi yang atau
perilaku-perilaku untuk mencapai yang sangat radikal itu ya, Romo ya. Iya, Karena iya. memang Kalau mereka punya iya, pengalaman sendiri ya terhadap iya, itu. pengalaman itu. Kalau di Islam itu ada orang-orang yang sudah setingkat aulia. Itu udah orang gila kayak orang gila. Nah, biksu-biksu zaman dulu itu juga banyak yang pengen disebut gila. Sudah merupakan hal yang kebalikannya. Kebalikannya dari orang-orang yang sadar. Tapi Nah, justru di situ, iya, tapi justru di situ dia mendapatkan berkah. Misalnya, ada orang mencaci maki, wah itu orang gila gini-gini. Malah dia tuh merasa bahwa saya akan mendapatkan pencerahan, saya akan mendapatkan satu tingkat spiritual baru lagi. Ya memang orang ngedan itu juga ngedan ya, orang menjadi seolah-olah gila itu juga nggak gampang Pak Wiro, lah iya. nggak Monggo Mas gampang. Yohanes tadi sudah muncul. Oh jadi monggo. Malam Romo, Pak Wiro. Malam, Ya, malam. selalu. Yuk. Gini Romo, ini saya juga mau cerita ya, ini menarik sih bahasannya. Saya Ya, monggo dulu silakan. pernah nungguin kan almarhum mama saya sakit ya, waktu itu pernah dirawat di rumah sakit itu 1,5 bulan Romo. Ye. Nah itu dan dalam waktu itu sebenarnya eh, koma juga enggak ya, tapi antara sadar dan enggak itu hampir 2 mingguan. Nah pas itu kalau dia lagi sadar itu kadang suka apa namanya, suka ngomel-ngomel, kok ngoceh-ngoceh gitu. Terakhir dia ngomong sama saudara sepupu saya. Lah itu kok Om datang, maksudnya papa saya almarhum itu Hmm, datang itu. Lah semua jadi pada pada ngeliat-liatan gitu ya Romo ya. Waduh, ya, ini udah terasa deh. Tapi yang gini Romo, yang saya mau pertanyakan itu kalau tadi berdasarkan paparan Romo ya, itu kan berarti ciri-ciri bahkan ya memang sudah waktunya. Tapi dari almarhum mama saya ngomong itu sampai meninggalnya itu lama Romo, sekitar semingguan lah itu. ya, Nah, ya, itu kalau sangat. seperti itu tanda-tanda itu apakah langsung saat itu juga atau nunggu sampai berapa lama akan meninggal gitu loh Romo. Itu sih yang jadi pertanyaan saya. Karena memang ya Ya, itu benar-benar kita juga dengar semua lah kok jadi kayak begini ngomongnya gitu kan. Waktu itu kita lagi rame-rame itu ada saya, adik sama saudara-saudara kan. Nah kebetulan sepupu saya itu kan lagi kayak dekat mama saya lah gitu, kayak lagi mijit-mijit gitu langsung ngomong itu. Lah itu Yon kok hmm, Om datang itu, so kasih ini, kasih minum dong lah. Pada lihat-lihatan semua jadi iya, iya, gitu iya, Romo. iya, Nah, terus iya. yang kedua yang saya ingin tahu Romo, gimana ya cara kita untuk melatih supaya kita tahu kalau ini sewaktu-waktu orang ini akan tidak ada gitu Romo. Atau kayak tadi Romo bilang auranya akan kelihatan, aura dari tulang, Ya, dari kulit. Nah, itu gimana boleh. caranya Romo? Nah, seperti itu aja sih Ya, Romo. Turun Romo. itu teknik meditasi juga, ya. Kalau yang tadi ternyata meninggal setelah seminggu atau kemudian 1 bulan kemudian, ya, itu memang kita tidak bisa menentukan karena semua itu waktunya itu yang menentukan yang maha kuasa. Ya. Tapi sebetulnya itu sudah merupakan tanda kalau dia ngomong begitu. Wah itu ada ini yang datang kasih minum gini-gini. Itu sudah merupakan tanda. Cuman kapannya ya, hari hanya itu kita nggak bisa menentukan, nggak bisa Hmm. dipastikan. Nah, kemudian tadi yang satunya lagi melihat aura-aura yang ketika meninggal. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan meditasi ya, untuk menundukkan 5 saptorenggo, 7 lubang dalam kepala kita. Jadi kita punya saptorenggo, 7 lubang. 7 lubang itu adalah telinga 2, mata 2, hidung 2, mulut 1. Ya. Nah, itu meditasinya harus dirasakan benar-benar. Saptorenggo ini dirasakan terus sambil kita sekali-sekali membuka mata melihat lilin, nanti nutup lagi, melihat lilin, nanti menutup lagi. Dan itu ciptorogonya observasi ke dalam.
seperti kita meditasi Satwa Jindro ke dalam, ya, merasakan tubuh, merasakan pikiran untuk menyatu semua triwikromo. Nah, cuman ke-7 lubang ini dirasakan benar untuk ditutup, tetap ditutup, nanti sekali-sekali dibuka ngelihat lilin. Masuk ngeflek lilin itu, lihat lilin lagi, ya, ngeflek nanti. Nah, disitulah nanti ketika kamu tuh ketemu orang yang sedang selaku, ya, terutama ya saat-saat pagi biasanya, itu kelihatan. Rambutnya itu mulai melayang-layang, terus nanti kulitnya mulai melayang-layang. Saya lupa warna-warnanya itu ada kadang-kadang pink, hijau muda sekali, Nanti hilang, kuning, muda. Nah, itu tidak langsung sehari, karena selaku dia ini pertama itu biasanya rambut dulu, warnanya, auranya itu hilang, kusut. Kita kelihatan kok orang sakit sudah kusut gitu. Nah, itu sudah mendekati nih. Aura dari kulit bulu, ya, itu bulu-bulu itu sudah peyot nanti. Nah, wajahnya itu kulit mulai. Latihannya tadi, yo, kamu meditasinya begini, nutup Saptorenggo. Kalau kemarin itu bukaan kunci purwo itu nutup babakan hawa songo karena titik dan lubang anus kita tutup, ya, dan kita tekan perineum kita, ya, titik antara lubang dubur sama lubang kemaluan itu kita tekan, itu seperti orang orgasme, ya, itu berarti itu yang disebut babakan hawa songo, nutup babakan hawa songo. Jadi beda ya, Saptorenggo 7 konstruksimu yang ada di muka ini dengan itu beda. Gitu. Turun, Romo. Perlu latihan yuk. Kalau pengen tahu gitu, perlu latihan. Iya, Romo. Itu nanti juga bisa ngelihat aura waktu kamu misalnya tak ajari untuk nutup kunci purwo itu, bukaan kunci purwo, itu butuhkan orang yang latihan itu, tahu nanti. Oh, ini ada aura pink. Nah, gitu loh. Nah, itu perlu latihan itu. Iya, Romo. Ya, turun, Romo. Ye. Ya, turun, Pak Wiro. Mas Yohanes. Ini ada yang baru bergabung, Mas Wedi. Monggo, Mas Wedi. Oh, Mas Wedi. Monggo, Mas Wedi. Mas Wedi ini jadi masih belum begitu paham secara detailnya. Ini dari Cikarang ya, Mas Wedi ya? Atau di mana? Kalau Cibitung, Pak. Oh, Cibitung. Ya. Kan tempo hari mau ke rumah saya. Iya, rencananya mau ke rumah Bapak, tapi Bapaknya masih repot terus. Iya, monggo. Nanti kapan janjian deh. Mau Mas Wedi ikut belajar. Ya, nanti ikut pedaran ya? Insya Allah ikut, Pak. Ya, ikut 1-2 lah ikut. Pedaran kedua. Ya, nanti ya, Pak. anak saya mau rencana saya ajak yang gede. Monggo. Monggo. Cuma ini saya baru gabung jadi belum begitu paham untuk pedaran tadi ya. Ya, pedaran ini memang sedikit agak sudah terlalu tinggi lah, makanya itu ya sedikit saya turun ke gimana supaya dimengerti. tapi sudah memancing yang tinggi itu. Nggih gitu Agak ya, susah mau nggak mau. turunnya. Jadi saya juga mau cerita itu. Jadi monggo Pak Wiro. Suatu saat itu ada yang koma. Tetapi koma itu karena habis melahirkan anaknya selamat, tapi karena dia ada pembengkakan di pembuluh darah otak ya, lalu akhirnya koma lama. Lalu adiknya itu membawa temannya yang memang punya kemampuan untuk bisa masuk ke dalam kesadaran yang koma ini.
untuk apalah menanyakan atau apa berkomunikasi lah begitu ya. Nggih. Satu hari bisa lalu dia disampaikan. Saya nggak ingat yang disampaikannya itu apa, tapi memang ada yang disampaikan. Hari berikutnya ini yang luar biasa. Waktu dia masuk ke dalam kesadaran itu, nggak lama lalu dia kembali lagi. Duh, kok cepet kenapa? Enggak, sudah cukup. Karena sudah ada yang jaga dan saya disuruh, ini urusan saya, kamu kembali saja. Dan siapa Nggih. itu? Ayahnya. Ayahnya itu memang sudah lebih dulu meninggal. Nggih. Jadi betul, jadi kalau selama ini saya juga berpikir mengenai siapa yang menjemput kita pada saat Ya. kita nanti terakhir mengakhiri hidup itu, ternyata memang tidak jauh-jauh Bapak dan Ibu kita yang lebih dulu Betul. dan leluhur-leluhur yang lain. Dari situ memang saya lalu, oh betul ya berarti. Jadi ketika dia yang hari berikutnya dia masuk coba ke dalam, rupanya sudah ada ayahnya di situ bilang, Anda siapa? Anda mau apa? Begitu. Silahkan, ini sudah urusan saya, kamu kembali lagi. Gitu. Jadi yang bisa menyelam itu disuruh balik, saya yang menjaga ini. Gitu. Ya. Nggih. Iya. Itu memang misteri ya. Tapi Iya, kenyataan anehnya di situ. betul, betul. Dulu ada namanya seorang penyembuh paranormal, seorang spiritual healer ya. Itu tamunya banyak sekali. Nah, itu dia ini memang punya kebiasaan yang tidak baik. Minumnya tidak pernah air putih maupun teh. Coca-Cola, Fanta, Sprite, pokoknya minuman-minuman itu. Saya sampai pernah ngomong, kamu nggak sehat, aku bilang, minum ini. Wah, gimana ya, saya kalau perasaan paling enak tuh minum ini. Minum Sprite, Fanta, gini. Suatu saat benar, dia rupanya ginjalnya yang kena. Masuk di Tarakan, di rumah sakit Tarakan. Koma, Pak Wiro. Koma. Saya dapat kabar. Wah, Mas Purwanto koma. Mas Tony. Loh, kenapa? Oh iya, aku udah bilang. Itu minumnya nggak pernah air putih. Kopi aja enggak. Terus ya, Coca-Cola, botol-botol Coca-Cola itu banyak sekali. Romo, ngapunten, ditahan dulu ceritanya ini. Romo Narjo, Hereshen. Oh, nggih, monggo. Romo Narjo, silakan Romo. Silakan Romo Narjo. Ya, oke. Rahayu, Romo. Rahayu. Ya, ini kita sharing dikit ya. Nggih. Biasanya kalau orang udah mendekati hari-hari terakhir, biasanya akan penampakan yang jemput tuh ortu, orang tua. Ya. Kalau misalnya suami udah pulang duluan, nanti yang akan jemput juga suami dengan ortunya. Yang ortu perempuan ya. Demikian sebaliknya kalau laki-laki ya ortu laki dengan istrinya, dengan istri yang mau dijemput. Iya. Itulah yang ciri-ciri mendekati waktu go home. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Iya, betul Romo. Betul. Jadi memang ada yang jemput. Betul, terima kasih itu tambahannya. Terima kasih Romo Narjo. Rahayu. Rahayu Romo. Dilanjut tadi Om, jadi
Oh, nggih, Minum nggih. kopi saja tidak, banyak Ya minum udah, malah kena akhirnya saya ginjalnya. dikabari karena istri saya juga kenal, saya datang berdua ke sana. Itu sudah koma hampir seminggu. Saya datang ke sana, terus masuk ke dia, ya, istrinya juga nemenin, istrinya dia. Saya mau nggak mau harus mendoakan dan saya menawarkan memilih. Dia memilih Bayu sejatinya datang, ya, atau kamu seger lagi. Nah, ternyata ya tangannya bisa bergerak, Saya kasih dua, satu pisang, satu roti yang ada di situ. Yang biasanya ini untuk makan yang nunggu ini, tak deket kayak gitu, dia ngambilnya roti. Oh ya udah, saya berdua sama istri saya pergi, tahu-tahu istrinya itu manggil saya, Mas Tony, Mas Pur sudah nggak ada. Jadi dia bisa milih itu. Roti itu kan benda mati. Lah pisang atau buah ini kan masih seger gitu loh. Aku udah ngomong sama istri saya, ini milih roti loh, mati dia, meninggal. Dipanggil saya dipanggil gitu. Udah meninggal, syukurlah. Kita doanya cuma nekat aja. Ditentukan, gue pilih ya, Bayu sejati jemput, apa gue waras wiris lagi. Nah, dilala tangannya bisa gerak Pak Wiro, tangannya gerak-gerak gini, jarinya gerak-gerak. Tak pepetin itu roti sama pisang. Ya. Nah, kalau dia sehat biasanya dia ngambil pisang, megang pisang lah, nggak makan, megang. Gitu. Mau sehat ya. Jamah pisang gitu. Ini tapi jamahnya jamah roti. Ya udah selesai. Nah, rotinya kan roti daging itu kan kayak kuburan, kayak kijing. Oh. Sampai di situ pun itu siap artinya ya. Dia sudah siap juga ya. Jadi orang koma pun itu punya satu pemikiran untuk meninggal, itu sudah saatnya itu dia siap. Ada siap. Iya. Jadi monggo Mbak Tuti tadi pemanasan rame. Monggo ditambahi ramenya Mbak Tuti. Pak Wiro lu. Itu Romo yang itu loh, tadi yang koma-koma itu yang berita barusan kan, yang putra mahkota dari UEA itu kan 26 tahun koma itu Romo. Iya. Nah itu berarti bagaimana itu Romo? Artinya maksudnya bagaimana begini? Apakah selama itu dia itu hidup dan sadar walaupun raganya tidak ya, tapi ruhnya sadar, artinya makanya keluarganya ya terlepas dari bahwa dia anak sultan gitu. Tapi akhirnya juga menyerah, artinya ya mundur gitu Romo. Nah, itu dari segi dari dari sudutnya Sastro Jendro yang tadi itu gimana Romo? Nah itu sulit ya. Itu Sastro Jendro itu dulu Romo Daru punya wakil yang wejang ya, yang wedar gitu. Kayak anggoronya gitu. Itu namanya Mas Manunggal. Nah, dia itu gemblengi tentara-tentara banyak dia gembleng, Mas Manunggal. Itu sampai detik ini masih koma. Jadi pakai selang, kasih makanan, pakai selang sampai detik ini. Udah kira-kira saya tahu. Aku pameran keris pertama kali dikabari Mas Manunggal koma itu 2005. Nikmat konon mana lagi gak kau dustakan. Besok Prabu akan berangkat ke luar negeri. Konon katanya menambahkan pinjaman tolong di. Ini bukan terkait masalah Bapak Presiden Prabowo, tapi terkait ada yang bocor sih. Ya, oke. Kalau nggak salah pameran
keris saya kedua ya, 2008 deh kalau nggak salah. Sampai sekarang loh masih koma. Iya, familinya dia namanya Mas Luki ya. Itu saya tanya itu masih apanya gitu. Masih. Mas Manunggal masih koma. Malah Romo Daru udah meninggal. Nah, itu. Jadi itu susah, kita nggak ngerti. Yang pangeran itu kan akhirnya sembuh toh? Enggak, meninggal Romo. Meninggal ya. Itu Iya. berapa tahun ya? 26 tahun. 26 Coba tahun. ada kok. Kayaknya Iya. 26 tahun sepertinya. Ya, karena dia tetap dialirin ini, Iya. diinfus, dikasih Itu. makanan, gitu. Iya. Jadi masih kerja itunya. Nah, ini yang Iya. tahu ini kedokteran ini saya nggak ngerti. Gitu. Itu juga di tetangga saya itu bawah itu 30 berapa tahun ya. Jadi dulu itu satu keluarga kecelakaan. Mamanya masih hidup. Jadi tetangga saya. Jadi 2 tahun yang lalu dia bilang memberitahunya begini. Ya, anak saya sudah tahu stasiun terakhirnya di mana, gitu aja. Karena dia pernah memberi cerita ke saya bahwa semua ini kan naik kereta, hanya turunnya stasiunnya. Nah, gitu dia Beda-beda. memberitahunya gitu. Karena Iya benar. setelah puluhan tahun itu anaknya komanya di sini itu kan nggak ada eutanasia, Romo. Jadi Nggak boleh. ya nggak boleh. Nah, kalau di Belanda itu kan ada eutanasia. Jadi sekarang Ya. saya nyambungnya begini. Apakah eutanasia itu mereka juga punya semacam sastro jendronya gitu. Jadi Ya. yang si koma itu ditanya gitu. Karena kan katanya kalau otak masih berfungsi normal itu masih layak hidup katanya gitu. Iya, iya. Benarkah begitu di sastro jendro, Romo, dengan Sastro sistem Jendro ada. Sastro Jendro ada. Gampang itu. Namanya Tirto Baskoro. Oh, ya Tirta Romo buat tadi Baskara. itu ya. Iya, jadi gini, Mbak Tuti, kalau orang-orang yang sudah selaku ya, situasinya udah parah banget, itu Mbak Tuti ambil segelas air ya, boleh itu aqua gelas, dibuka tapi dibuka, diembunkan. Jadi ketika matahari terbenam, itu ditaruh di genteng atau di mana yang tidak kena kotoran atau apa ya, pokoknya itu yaitu sampai subuh sebelum matahari keluar. Itu yang disebut Tirto Baskoro. Nah, air itu afirmasi kita adalah nek sembuh ya sembuh, nek mati ya ndang mati ya. Kasarannya gitu. Iya, Nah, itu namanya Tirto Baskara ya. Nah, itu setelah subuh itu dicuci muka dan kalau dia masih bisa minum, diminumkan sedikit. Nah, itu biasanya tidak lama itu ada jawaban. Tapi kalau sampai selapannya 35 hari. Hari Jawa. Kalau 35 hari dia masih tetap berarti nanti akan sehat dia. Itu gampang nih. Kalau nggak ada biasanya dalam selapan itu nggak ada. Barusan Mbak Tuti saya bikinin orang, saya ngajarin orang. Barusan dia istrinya sudah parah sekali ya, komplikasi gula ya, diabetes ada macam-macam lah, gitulah. Terus punggungnya juga udah luka ya, karena nggak pernah guling kan, cuman tidur terus. Ya udah tak kasih tahu, gawe ini, bikin ini gini. Udah ternyata kemarin hari Sabtu kalau nggak salah meninggal. Itu namanya Tirto Baskoro. Itu juga bisa untuk penyembuhan orang-orang yang tidak sekarat, bisa. Misalnya ada orang yang penyakitnya aneh-aneh misalnya. Gatelan misalnya. Dikasih anti histamin ya, anti alergi misalnya. Diganti cetirizin kayak anti histamin, mau macam-macam.
tetap gatelan terus gitu loh. Nah, itu kan penyakit aneh tuh. Nah, itu bikinin itu aja. Bikinin itu, suruh minum ganjil 1 teguk atau 3 teguk. Udah. Suruh cuci muka bila perlu, airnya yang di 2 Tirto Baskoro itu agak banyak, misalnya 1 ember misalnya. Udah. Untuk Maghrib, mandi. iya, untuk mandi, subuh-subuh itu sebelum matahari keluar, suruh mandi. Itu bersih, langsung sembuh. Iya. Waduh, wis gatelan itu. Mah mikirannya, ini disantet dan sebagainya. Ya mungkin ya memang disantet. Iya. Oh, itu mbah saya dulu tuh Romo punya eksem tapi eksemnya cuma di situ. Dulu tapi sudah meninggal itu. Jadi kalau kena jarik kan masih jarian. Jadi jariknya itu kan di kanji itu kan tambah kayak kena peso itu. Keras. Tambah kasar. Iya, iya. Itu dikicik lengo juga udah nggak gitu. Iya, memang di dalam dunia medis ya, saya nanti mohon dikoreksi kalau salah. Memang penentuan kematian itu dari reaksi batang otak. Kalau pernapasan sama jantung itu kan bisa dengan alat, jantung bisa dengan obat-obatan ya. Pernapasan bisa dengan alat, ventilator. Tapi kematian batang otak itu yang dilihat kalau matanya lalu di center itu. Nah, kalau pupilnya itu masih ada respon, kalau kena cahaya dia mengecil, kalau nggak kena cahaya dia membesar gitu, makanya dilewatin sinar. Nah, kalau itu respon itu sudah nggak ada, nah berarti itu batang otaknya sudah tidak berfungsi dan itu sudah bisa dinyatakan sebagai meninggal. Selesai. Ya, Iya. selesai. Tetapi memang lalu masih dicoba yang tidak mau, keluarganya masih menginginkan gitu kan, ya tidak bisa dipaksakan kalau memang dia masih mau mempertahankan seolah-olah masih ada, gitu kan ya. Nah, itu memang jadi dilematis memang. Apalagi untuk yang tidak ada undang-undang untuk etanasia ya. Iya. Iya. Gitu memang. Iya. Saya rasa di Belanda dan Inggris ya, kalau etanasia masih mungkin ya. Iya. Belanda Ada pionirnya itu Pak Wiro. pionirnya. Iya. Pionir. Masih boleh Iya. Belanda ya? Itu Belanda nomor 1 di dunia. Dua duluan Pak Romo. Untuk Cuman Diikuti 1 ya? negara lain. Dalam? Oh, diikuti negara lain ya? Iya. Iya. Itu Ya, Belanda. artinya itu semua punya hak begitu ya. Iya. Bahkan untuk mendapatkan kematian yang baik juga itu hak dari yang mengalami ya. Jadi kalau di sini ya susah karena sejarahnya. Mereka masih malu dari kelakuannya si Pak Kumis itu. Jadi kalau nggak boleh hidup kan berarti itu begitulah. Jadi ya masih. Iya Pak, jadi di sini pun seandainya ada orang yang mau bayi tabung itu juga ketat. Tidak seperti negara lain. Biasanya mereka akan pindah ke negara lain untuk bayi tabung gitu. Karena di sini tidak boleh milih. Jadi apa yang pertama kali yang terjadi itu di dalam tabung itu, yaitu yang akan ditanam. Kalau di tempat lain boleh pilih yang terbaik. Nah itu berarti kan milih bibit. Itu berarti memilih ras itu nggak boleh itu. Jadi biasanya pada pergi ke negara tetangga untuk, jadi kan istilahnya misalnya biasanya aturan kedokteran itu katanya 7 ya. 7, dari 7 itu biasanya setelah hari keberapa itu 3 yang biasanya tumbuh. Nah dari 3 itu ya itu yang
diambil yang hari itu diambil itu yang dipilih. Jadi lebih ke medisnya. Nah, kalau di negara lain boleh nunggu lagi sehari, 2 hari. Jadi nanti akan lebih kelihatan mana yang dari 3 itu yang paling bagus. Nah, itu nggak boleh, itu kriminal di sini. Karena ya sejarahnya dari si kumis itu. Begitu. Jadi euthanasia itu masih jauh dari Nggih, Mas impian di Yohanes, sini. Rahayu. Iya. Iya, Mas Begitu Yohanes. tambahannya saja Romo, Pak Iya, oh Wiro. gitu ya. Nggih. Oh, Iya. berarti Heidegger itu kan orang Jerman. Iya. Berarti Heidegger ini filsafat eksistensialisnya ada pengaruh dengan ini dong. Bayi tabung nggak boleh itu. Nah, dia bilang Iya. orang lahir itu nggak bisa milih. Itu orang yang keterlemparan istilahnya, keterlemparan. Dasein Iya. and being. Iya. Heidegger orang Jerman itu. Nah, iya tuh mungkin ya Kita itu. nggak bisa milih katanya. Nggak bisa milih jadi Arab, nggak bisa milih jadi Chinese, Iya. nggak bisa milih dari apa. Tapi kan sebetulnya bisa milih kayak itu Romo ya, tergantung kesadarannya dulu. Ya itu filsafat toh. Itu filsafat. Iya. Sama Jawa toh. Jawa itu kan percaya bahwa kalau istri kita hamil itu terus minta matanya ada tengah-tengah satu gitu di jidat gitu, jadi matanya 3 itu kan nggak bisa. Iya. Iya. Gitu. Menarik ini. Jadi Pak Wiro kalau memang sudah Ya. ini kita tutup Iya. lah. Iya, baik, Monggo. baik. Monggo ditutup. Ya. Baik, jadi untuk yang masih setia sampai jam berapa nih? Hampir sebentar lagi jam 22. Jadi Zoom kali ini, kalau boleh saya memberikan sedikit kesimpulan bahwa dalam budaya, tradisi maupun agama memang kematian atau perpindahan kesadaran seperti apapun itu kondisinya, yang dicari, yang diniati adalah kematian yang suci, kematian yang memang sudah disadari untuk diterima dengan ikhlas, dengan rela, sehingga itu menjadi bukan suatu yang menakutkan, tetapi justru hanya suatu perpindahan kesadaran. Jadi dari tradisi maupun budaya dan agama apapun, memang sepertinya bahwa itu yang dipersiapkan kepada kita semua. Sehingga itu bukan suatu akhir, tetapi satu awal kehidupan, suatu awal kesadaran. Sehingga di tengah-tengah itu antara akhir dan awal itu yang dicari bagaimana supaya sampai di akhir ini betul-betul secara raga, mental, dan psikologis itu siap. Dan nanti memang menjadi diskusi kembali bagaimana mereka yang tiba-tiba belum siap dan belum, tetapi sudah harus kembali. Itu menjadi diskusi lagi yang nanti mungkin Romo Tony yang akan membahas itu lagi. Tapi untuk malam ini, saya rasa tadinya tidak mau menyinggung terlalu dalam ke situ, tapi ini menjadi mengasihkan begitu ya Romo Tony. Jadi akhirnya Mungkin mau kalau ada masukan kira-kira minggu depan itu kira-kira bagusnya membahas apa. Kadang-kadang saya sebagai seolah-olah seorang ibu rumah tangga itu bikin menu itu sok lupa itu apa yang harus disajikan. Mungkin apa gitu loh, dikasih usulan dan nanti saya pikirkan. Mungkin dari Mbak Tuti atau dari Mas matur suwun Ki Danur. Gitu. Siap Romo. Apa gitu loh. Kira-kira. Oh iya. Ya. Rahayu, Saat ini Mas belum Kimo ada Tuban. terlintas sih, belum ada terlintas Nah saat iya ini. kan
angel kan bikin Iya, tema itu acara Romo. kok. Ya ngapunten Romo, matur nuwun ini Romo Tony repot. Ya, ya. Iya, siap. Iya. Jadi monggo Pak Wiro. Jadi akhirnya memang tadi walaupun saya tahu ada beberapa hal yang tadi Nggih. Romo Tony harus tahan-tahan juga untuk tidak melepaskan itu, memberikan udaran itu di sini. Nggih. Tapi memang ya sesuai dengan judul kita harus tadi sudah coba berlari ke arah yang lain tapi kembali lagi ke situ. Rupanya memang ini Nggih. menjadi diskusi yang menarik. Ya mudah-mudahan nanti minggu depan ada lagi Zoom yang sama dari Sastro Jendro Living Academy melalui Zoom mingguan KCB untuk membahas Sastro Jendro untuk membicarakan hal yang lain. Untuk malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Romo Kanjenggung sudah memberikan udaran dan juga kepada sobat-sobat budaya, Bapak dan Ibu sekalian, Romo Narjo, Pak Satyo yang masih bertahan, Mas Bima Tuban, Mas Aswin, Mas Priyo, Mas Tommy, Mas Fedi, terima kasih. Jadi Zoom malam ini, Zoom KCB mingguan, selesai, dinyatakan selesai dan saya mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Rahayu Romo Tony, Gundalu. Pak Miryo, matur Rahayu sembah semuanya. Betul. Rahayu matur sembah nuwun Romo Tony, Bapak Wiro. Nggih, Mas Bimo. Mas Bima Tuban. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Romo Narjo. Rahayu. Rahayu, Rahayu.